Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Ini kok banyak yang kosong nih, kemana? Dispen? AMBK. Oh ya. Oke, baik. Sebelum kita mengawali kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya, supaya kita diberikan kelancaran dan juga kebermanfaatan dari kegiatan kita pada hari ini. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Ini yang nggak masuk siapa aja? Ada yang nggak masuk? Alexa kenapa? Sakit. Sama? Ada lagi? Yang lainnya dispen berarti? Sama MBK? Oke. Baik, untuk layanan BK hari ini, masih ada yang ingat nggak kita terakhir bahas tentang apa? MBTI ya? Terus habis itu? Kemarin? Manajemen waktu ya. Kita mempelajari mengenai manajemen waktu lewat game. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai perilaku asertif. Nah, sebelumnya topik atau pembahasan kita pada hari ini Bapak dapatkan dari hasil ini ya, isi angket kalian waktu pertama kali dulu, yang angket tentang kebutuhan itu. Nah, dari situ Bapak analisis bahwa kalian butuh pemahaman mengenai asertif dalam berkomunikasi, seperti itu. Ada yang tahu mungkin asertif itu apa sebelumnya? Ada yang pernah dengar kata asertif? Atau benar-benar baru awam banget? Gak ada yang pernah dengar? Gak pernah? Oke. Jadi kita akan mempelajari bersama ya mengenai apa itu asertif. Nah, sebelum itu kita akan ada kuis dulu. Nah, tapi sebelum kuis, karena sepertinya pada lemes-lemes banget ini ya, kita ice breaking dulu kali ya. Ayo berdiri semua, berdiri. Yang banyak yang belakang itu, kenapa? Sakit loh. Ayo berdiri semuanya. Kita ice breaking dulu ya. Nah, ice breakingnya tuh ice breaking gerakan. Ayo, Mbak. Ayo berdiri. Ini, kalau Bapak bilang satu, kalian nepuk pundak teman kalian sambil bilang hey gitu. Coba. Hey. Coba. Satu. Hey. Ya itu yang belakang nggak apa-apa, gabung aja. Nah, yang satu gabung aja nggak apa-apa. Mas Fahim yuk, gabung sama temennya nggak apa-apa. Oke. Kalau satu, hey. Terus kalau dua, gini, asik-asik gitu. Dua, asik-asik gitu ya. Satu. Dua. Satu. Dua. Satu. Oke. Tambah satu lagi. Kalau misalkan Bapak bilang tiga, kalian ke teman kalian kayak gini. Iya, gitu. Ayo coba ya. Tiga. Dua. Satu. Tiga. Dua. Tiga. Satu. Tiga. Tepuk tangan. Oke, maaf ya ada sedikit kendala tadi. Lain bisa diakses videonya. Nah, ini kan masalahnya barunya kan. Ini ada berapa berarti? 1, 2, 3.
Oke, silakan ya, ini kuisisnya bisa diakses. Unsafe name, bantu kamu geri Raisa. Ayo, ayo. Unsafe name nahi. Ayo, ayo yang belum join ya, silakan. Pakai nama sendiri ya, jangan pakai nama aneh-aneh, nanti malah lupa kalian. Terus dihitam, saya harus dihitam. Terus dihitam mana? Siapa ini? Oke, udah 26, ayo kurang berapa lagi berarti ini? Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo. Jangan gitu, jangan gitu, jangan gitu. Ayo, udah 33, kurang. Siapa ada yang belum join? Ada yang belum join? Udah. Masih udah? Udah. Oke, udah semua ya. Kalau udah saya start. Oke, 1, 2, 3. Silakan. Kenapa? Enggak. Apa ayo? Oke, sementara yang memimpin Ahsan ya. Ahsan udah 9. Wah, udah selesai Ahsan. Siapa Ahsan siapa? Wih, mantap mantap.
siapa? Harus di Satoru siapa lagi itu? Terus dia ada banyak sih. Ini salah satu dia. Oh iya. Ayo, ayo. Ini siapa? Naifa Alomani siapa? Alonami. Ayo, ayo. Nah ini ada yang belum ngerjain, belum masuk. Oh. Kok kita tunggu ya yang bawah-bawah. Kenapa? Nih, Hasan, Jomalon, Naifa. Kenapa? Ayo ngaku siapa harus di Satoru. Lo kok banyak salahnya, ini berapa salahnya? 1, 2, 3 ya? Salah 3 ya? Ini Albertus kerjainnya gimana ini? Salah setengah. Oh iya, iya, iya. Ayo, ayo. Oke, udah semua ya kayaknya ya. Kurang Keisha. Keisha sama Acel. Acel siapa? Oke, yang benar semua ada siapa aja nih? Hasan, Jomalon siapa? Jomalon. Oke, terus Naifa, Bandun, Angelina, sama Yuli. Oke. Oke, udah semua ya ini ya. Ini berarti yang ngerjain 30, benar? Oke, kita bagi jadi 2 kelompok ya. Oke, nah ini kan tadi udah ngerjain semua kalian. Untuk yang atas ada Ahsan, terus Jomalon siapa tadi? Terus Naifa, Hanun, Angelina, Yuli, Nimas, Rama, Kil tuh siapa Kil? Kil, terus Rusdi siapa? Ayo. Rusdi, terus Muti, Kilas siapa Kilas? Nah ini Rusdi Satoru. Kilas, terus Raihana, Wawan sama Tuan Rastra siapa? Oke, nah itu kelompok 1. Sisanya ada Degi, Maledira, dan lain-lain. Kenapa? Enggak. Oke, yang 15 awal ya, saya ulangi. Hasan, terus Jomalon itu siapa tuh? Ya. Naifa, Hanun, Angelina, Yuli, pokoknya yang 15 itu ya. Itu kelompok 1, sisanya kelompok 2. Ayo, berkelompok. Kan udah disebut, pokoknya yang nggak tak sebutin itu berarti kelompok 2. Iya, yang tak sebutin ini kelompok 1, yang nggak disebutin kelompok 2.
Ayo berkelompok. Kelompok 1 mana? Sini apa sini? Oke, kelompok 1 sini, kelompok 2 sini. Kelompok 1 ayo siapa aja tadi? Oh, rapat. Satu sini. Terus terus. Kelompok 1 sini. Ayo. Oke. Ayo kelompok 2 sebelah sana ya, kelompok 2. Ini berarti berapa? 1, 2. Kenapa? Maksudnya udah, Pak. Itu Degi siapa Degi? Udah. Oke, udah semua ya, udah berkelompok semua ya. Oke, untuk kelompok 1 saya kasih nama kelompok Sigma ya. Ini kelompok 2 kelompok Skibidi. Sini Sigma, sini Skibidi ya. Oke. Untuk kelompok Sigma, tugas kalian adalah mencari apa itu untuk kelompok 2 mencari apa itu asertif. Komunikasi asertif itu apa, sama ciri-cirinya itu apa. Gitu ya. Silakan kalian berdiskusi sambil menonton video ini. Untuk yang kelompok 2, kelompok Sigma, kalian berdiskusi mengenai bagaimana cara meningkatkan komunikasi asertif. Seperti itu. Orangnya kayak gini gimana? Kenapa? Emang kenapa? Emang Moya kenapa? Kamu yang apa? Anomali. Ya gimana? Ciri-ciri. Nah, selagi kalian juga semua cuma mikir masing-masing aja gitu, gak bakal ada yang mengerti kan. Gue punya satu silakan sambil menonton video ini ya, membaca pikiran orang lain. karena di video ini juga ada materinya sebenarnya. Oke, nggak bisa nih. Nah, kamu nggak bisa baca pikiran orang lain nih. Sekarang pertanyaan kedua, kalau lu nggak bisa baca pikiran orang lain, kira-kira orang di sekitar lu ada nggak yang punya kemampuan buat baca pikiran? Ada? Kalau ada, tolong DM ke gue buat nanti gue daftarin ke Jangan Randy Challenge biar dikasih hadiah $1 juta alias 16 miliar rupiah karena dia punya kemampuan paranormal yang luar biasa. Nah, kalau nggak ada, ya bagus, artinya lo ada di video yang tepat. Jadi gini, kan semua orang di sekitar lo nggak ada yang bisa baca pikiran nih. Artinya mereka semua juga nggak ada yang bisa baca pikiran lo. Dan itu artinya kalau lo berurusan sama orang lain, ya lo harus bisa berkomunikasi dengan baik. Kalau enggak, ya gimana? Kebayang nggak sih lo lagi rapat atau diskusi kelompok gitu, terus gak ada yang berkomunikasi, semua cuma mikir masing-masing aja gitu, gak bakal ada yang mengerti kan pemikiran yang lain, kan gak ada yang bisa baca pikiran di situ. Atau misalnya nih, lo minta tolong orang sesuatu gitu, minta tolong ini bisa jadi lo minta dia mengerjakan sesuatu, atau bisa juga minta tolong dia berhenti melakukan sesuatu yang bikin lo gak nyaman. Nah tapi nih, lo malah diem aja. Atau mungkin lo sesekali ngelempar kode gitu, yang lo mintain tolong bakal ngerti gak? Emang dia bisa baca pikiran lo? Atau emang bahasa kode lo ada kamusnya? Enggak kan? Nah, di dunia modern yang segala sesuatu saling terhubung ini, mulai dari kecil sampai dewasa, kita selalu berurusan sama orang lain, baik ini terkait pendidikan, pekerjaan, pertemanan, atau bahkan percintaan. Dan satu-satunya cara untuk bisa memiliki relasi yang baik dengan orang lain terkait hal-hal tersebut ya adalah dengan cara memiliki pola komunikasi yang baik. Ingat ya, komunikasi yang baik. Jadi, bukan dengan komunikasi yang kurang baik, apalagi dengan tidak berkomunikasi.
Loh, emang komunikasi nggak semuanya baik? Ya enggak. Tonton terus video ini dan gue akan jelasin soal gimana cara komunikasi yang baik dan gimana caranya supaya lo bisa mempelajari hal tersebut. Sebagai manusia, kita tuh butuh berkomunikasi dengan orang lain dan pola komunikasi yang kita gunakan untuk ngobrol sehari-hari itu beragam. Mungkin sekarang di kepala lo muncul pertanyaan, terus buat apa gue belajar soal pola komunikasi emangnya? Jawaban simpelnya adalah, ketika lo paham nih pola komunikasi serta kapan harus digunakan, lo bisa meningkatkan kualitas hubungan lo dengan orang lain. Peningkatan kualitas ini nanti ngaruh juga ke berbagai tempat, mulai dari untuk membangun lingkungan kerja yang terbuka dan nyaman, atau misalkan kalau ntar jadi bos, jadi anak-anak buah lo juga bisa nyaman komunikasi sama lo, sampai sepersonal membangun hubungan romantis sama pasangan lo, atau calon pasangan kalau misalkan sekarang jomblo ya. Lo mungkin sering dengar cerita ada bos yang kerja marah karena anak buahnya selalu aja salah terus. Buat ngertiin apa yang dia maksud. Atau ada pasangan yang berantem terus karena satu sama lain nggak bisa saling ngertiin. Ya itulah akibatnya kalau pola komunikasinya nggak baik. Jadi penting kan punya komunikasi yang baik dalam hidup? Ya penting. Nah, berikut ini gue akan jelasin soal pola komunikasi itu ada apa aja, mana yang sebaiknya lo pakai dan mana yang sebaiknya lo hindari. Yang pertama, pola komunikasi yang pasif. Orang yang menerapkan pola komunikasi ini susah untuk mengekspresikan diri mereka dan cenderung mengalah orang lain. Jadi nggak jarang juga karena mereka nggak bisa ngasih tahu apa yang ada di kepala mereka serta emosi yang mereka rasakan, malah memunculkan miskom dan emosi negatif yang biasanya terpendam. Namun di saat yang bersamaan, mereka juga termasuk orang yang menghindari konfrontasi atau selek sama orang lain. Orang dengan pola komunikasi pasif itu biasanya juga susah buat kontak mata, susah bilang enggak, serta termasuk juga ke tipe yang ikut aja deh. Nah, punya pola komunikasi pasif sangat rentan membuat hidup lo ambiar, karena lo jadi kesana kemari untuk hal-hal yang sebetulnya lo nggak suka dan lo nggak mau. Kenapa? Ya karena di satu sisi nih, orang tuh nggak tahu bahwa yang mereka minta lakukan ke lo itu lo nggak suka. Di sisi lain, orang juga nggak tahu lo tuh sukanya apa, maunya apa. Dan ingat, orang lain itu nggak bisa baca pikiran lo. Jadi, kalau lo nggak mau hidup lo ambiar, tapi sekarang pola komunikasi lo pasif, yuk mulai belajar buat nge-yuk. Yang kedua, pola komunikasi agresif. Kalau tadi kita bahas soal pola komunikasi yang susah ngomong, pola berikutnya adalah kebalikannya, yaitu pola komunikasi yang agresif. Orang yang menerapkan pola komunikasi agresif ini biasanya memiliki keinginan untuk mendominasi segalanya. Biasanya sih, suaranya keras, kontak matanya intens kayak mau ngotot keyboard. Dan biasanya mau mengontrol orang lain dengan cara intimidasi, kritik tajam, menyalahkan, dan lain-lain. Gak usah gue jelasin panjang, tapi gue yakin lu pasti pernah ketemu sama yang tipe kayak gini. Di saat bersamaan, memang kadang-kadang mereka dipandang sebagai sosok leader yang baik dan tegas. Tapi tidak selalu. Kalau bentuk omongan pola agresif ini punya pemikiran bahwa gue benar dan lu salah. Atau suka bilang bahwa cara gue atau enggak sama sekali. Serta jarang bisa mendengarkan pendapat orang di sekelilingnya dengan baik. Nah, buat lo yang ngerasa punya pola komunikasi agresif kayak gini, coba deh, gue mau nanya sesuatu sama lo. Apa iya lo gak pernah salah? Apa iya lo orang paling pintar sedunia? Gue rasa sih, kemungkinan besar sih enggak ya. Nah, kalau lo bukan orang paling pintar sedunia dan lo pernah salah, ya gimana lo bisa berkembang kalau lo gak bisa dengerin orang lain? Ingat, Lionel Messi aja masih latihan tiap minggu dan punya pelatih, padahal udah jadi pemain bola paling jago sedunia. Masa sih lo mau bilang lo gak butuh dengerin orang lain? Jangan kayak gini terus ya. Kasihan potensi lo kalau lo gagal berkembang karena lo susah untuk dengerin orang lain. Yuk, belajar pola komunikasi yang bener yuk. Yang ketiga, berikutnya nih, adalah kombinasi keduanya. Udah pasif agresif pula, alias namanya yaitu komunikasi pasif agresif. Disebut begitu karena pola komunikasi ini bentuknya sih kelihatan pasif, tapi makna kata-katanya biasanya agresif. Orang dengan pola komunikasi ini cenderung lebih ke ngomong pelan-pelan dan gak kedengeran, susah mengkomunikasikan pendapat mereka dengan jelas, dan apa yang dia pikirkan dan rasakan beda dengan hal yang ditampilkan. Kalau orang yang pasif agresif, bisa aja dia sebenarnya marah, tapi mukanya sambil senyum. Sebenarnya juga mereka yang pasif agresif paham apa yang mereka mau dan butuhkan, tapi nggak bisa aja gitu untuk mengkomunikasikannya dengan jelas. Kalau bentuk omongan biasanya tuh suka ngomong gini nih, ya udah gak apa-apa gitu aja, tapi kalau ditegur bukan salah gue ya, atau oke deh, tapi ngomong suara kecil,
terus sarkas, atau ya oke dari mananya, atau yang paling sering nih, kalau ditanya, kamu nggak apa-apa, terus dia jawabnya, enggak, aku nggak apa-apa, tapi nadanya judes. Nah, orang yang pasif agresif ini suka banget ngomong pakai kode, maunya menyampaikan apa, tapi ngomongnya pakai apa gitu, atau bahkan kadang-kadang nggak ngomong, tapi cuma bersikap gimana gitu. Ini ya, buat kalian yang pola komunikasi pasif agresif, menurut gue, kalian tuh cuma boleh melakukan ini dengan satu syarat. Syaratnya apa? Syaratnya adalah kalian harus punya kamus bahasa kode versi kalian. Terus bagiin tuh ke orang-orang sekitar kalian. Biar mereka bisa ngerti pas kalian ngode sesuatu itu maksudnya apa. Kenapa? Ya balik ke awal tadi, orang tuh nggak bisa baca pikiran kalian. Dan sebelum kamus kode kalian selesai, orang tuh juga nggak akan bisa ngertiin kode kalian. Nah, jadi buat lo semua yang pasif agresif, tapi belum selesai bikin kamus kodenya, ganti pola komunikasi jadi lebih baik yuk. Nah, terakhir, pola komunikasi asertif. Ini, kalau menurut kata para ahli ini adalah pola komunikasi paling ideal dan win-win solution. Namanya pola komunikasi asertif. Nah, apa sih yang bikin pola komunikasi asertif menjadi spesial? Karena komunikasi asertif ini menggabungkan aspek-aspek positif dari pola komunikasi pasif, agresif, dan pasif agresif menjadi sebuah pola komunikasi yang super powerful banget. Asertif ini menekankan kepada komunikasi yang terbuka, tapi tidak memaksa. Jadi, mereka tahu apa yang mereka inginkan dan paham juga cara menyampaikan ke orang lain sambil mempertimbangkan perasaan orang lain juga. Nah, gimana cara mengembanginnya? Sebenarnya caranya ada banyak, tapi gue mau kasih tahu cara paling dekat dan efektif, yaitu dengan ikut webinar 1% dengan judul Komunikasi Asertif, nyatakan perasaanmu dengan jujur. Nah, webinar ini nanti bakal diisi sama Mbak Hadi Kumala dan Evan. Di situ lo nggak hanya belajar lebih baik soal komunikasi asertif, tapi lo akan dibantu bagaimana caranya buat jadi sosok yang asertif. Selain dapat sesi pemaparan dan ngobrol langsung sama ahlinya, lo juga bisa dapat assessment, worksheet, e-certificate, dan juga diskon mentoring kalau daftar webinar ini. Jadi, tunggu apa lagi? Klik info lengkapnya di deskripsi video ya. Nah, kalau lo nonton video ini setelah webinarnya udah lewat, gue juga rekomendasi lo buat ikut mentoring karena lo bisa dapat pemahaman lebih baik dari komunikasi asertif setelah ngobrol sama mentor-mentor 1%. Oke, tenang, video ini bukan cuma promosi. Bilang tadi, caranya ada banyak. Jadi selain daripada ikut webinar tadi, yang which is menurut gue efektif banget, tapi kalau lo mau mulai dari hal-hal kecil, dari diri sendiri, lo mau lakukan sendiri, nggak apa-apa. Ada beberapa tips yang bisa gue kasih buat lo untuk melatih komunikasi asertif lo. Pertama, istilahnya adalah I statement. Nah, ini adalah tips paling kuat dan nyata. I statement adalah pengekspresian kalimat dari sudut pandang gue untuk hal-hal yang sifatnya adalah pendapat dan bukan fakta. Jadi misalnya gini nih, misalnya lo nggak sengaja datang telat janjian ketemu sama temen. Nah, menurut lo nih, respon mana yang lebih baik dari temen lo? Yang pertama, temen lo ngomong gini, telat banget sih lo, gara-gara lo kita jadi ngaret nih. Atau, gue tuh kesel kalau datangnya telat, karena menurut gue lo seperti nggak menghargai waktu gue. Nah, yang mana yang lebih enak didengar? Yang kedua kan, kenapa? Karena itu kan jelas, itu emosinya dia nggak suka, dia marah, gitu kan? Dan dia memposisikannya dengan benar. Dia memposisikan itu memang sebagai perasaan dia, bukan sebagai fakta, bukan sebagai sebuah tuduhan buat lo. Dia mengekspresikan ketidaksukaannya. Beda kan? Kalau yang pertama tuh kan kesannya lo ngejudge banget kan, lo merasa diserang. Tapi kalau yang B, nah lo jadi paham nih, oh ternyata dia nggak suka karena kalau misalkan kita melakukan ini dia merasa seperti itu. Ya udah gitu, lo lebih bisa menerima kan. Sama, kalau lo ngomong ke orang juga seperti itu. Ketika lo menyampaikan opini lo dan perasaan lo sebagai opini dan perasaan, bukan sebagai sebuah tuduhan atau seolah-olah fakta, itu akan jauh lebih baik dan jauh lebih bisa diterima sama orang lain. Oke? Yang kedua, menjaga kontak mata. Katanya nih, kata orang barat nih, mata itu adalah jendela jiwa. Jadi iya, kontak mata itu sekuat itu. Tatapan mata adalah salah satu ekspresi paling jujur yang bisa dilakukan oleh orang lain. Bahkan nih, ada orang yang bilang bahwa kontak mata yang baik bisa bikin orang jatuh cinta seketika. Yang ketiga, berani bilang enggak. Ini salah satu komponen paling penting nih. Komponen utama asertif adalah lu bisa mengungkapkan apa yang lu pikirkan dan rasakan dengan jelas. Termasuk ngomong enggak. Emang sih, untuk bisa ngomong enggak butuh proses dan enggak langsung simsalabim. Tapi itu bisa dilatih kok pelan-pelan. Sesimpel misalnya, kalau ada orang kartu kredit telepon buat promosi pada lunjak deadline, ya udah bilang aja enggak. Yang keempat, jelaskan apa yang lo mau rasakan dengan rasa percaya diri. Asertif itu sulit dilakukan kalau lo nggak percaya dengan diri lo sendiri. Poin-poin sebelum ini sebenarnya melatih kepercayaan diri juga kok. Jadi, selama lo pelan-pelan mempraktekkan poin-poin sebelumnya dengan percaya diri, lama-lama lo akan pede juga.
Dan kalau lu butuh dorongan untuk membangun rasa percaya diri lu bisa nonton video ini yang udah pernah kita bikin semua sebelumnya, atau bisa juga ya udah mentoring aja lah, bisa dibantuin supaya jadi percaya diri ya. Oke, udah paham kan jenis-jenis komunikasi dan mana yang paling baik? Gue harap setelah nonton video ini atau ikut webinar online atau mentoring, lu bisa mulai menerapkannya di keseharian lo. Karena kayak yang tadi gue bilang, asertif ini win-win solution buat lo berkomunikasi dengan orang lain. Masalahnya sih pelajari. Salahnya sih menurut gue gak ada ya. Benernya banyak ya. Oke, gitu ya. Udah selesai tugasnya? Gimana, udah selesai tugasnya? Ya, sambil mengerjakan. Udah, kamu belum? Bentar, selesaiin ini dulu. Kenapa? Ya kalau mau display nggak apa-apa, display dulu aja. Gimana, udah selesai kelompok Sugma? Sambil dibacain nggak apa-apa, sambil bawa HP nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Kelompok segi bidi ya? Oh ya, silakan. Kamu yang jelasin apa? Yang pengertian sama ciri-cirinya tadi. Ya dibacain itu. Hasil di sini dari depan. Enggak, salah satu aja, silakan. Pak ditemenin nggak apa-apa, ditemenin. Cara meningkatnya ya, Pak? Kiriman di grup. Ya kan, ya mereka tahu nanti. Ya nggak apa-apa nggak sih? Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi banyaknya tapi Kirim di grup BK. akhirnya dirinya. Ayo, ayo. Perkenalan dulu ya, habis itu jelasin dari kelompok mana. Akhirnya buka. Oh ya, pakai mic. Ini tak cekul. Halo semuanya, kita dari kelompok IBD. Saya biasa dipanggil Sela dan ini rekan saya. Saya Nudana. Ya, di sini saya mau menjelaskan tentang apa itu komunikasi secara asertif. Komunikasi secara asertif merupakan sebuah teknik berkomunikasi di mana seseorang dapat menyampaikan pendapat secara lugas tanpa menyinggung orang tertentu, baik secara verbal maupun nonverbal. Sikap mampu berkomunikasi dengan jujur dan tegas, namun tetap menghargai dan menjaga perasaan orang lain. Sikap ini penting untuk dimiliki banyak orang. Namun, sikap ini tidaklah muncul dengan sendirinya, melainkan harus dibentuk dengan proses pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada ciri-ciri komunikasi asertif, itu terbuka dan jujur terhadap pendapat diri dan orang lain, mendengarkan pendapat orang lain dan dapat memahami, menyatakan pendapat pribadi tanpa mengorbankan perasaan orang lain, mencari solusi bersama dan keputusan, menghargai diri sendiri dan orang lain, mengatasi konflik, menyatakan perasaan pribadi, jujur tapi hati-hati, serta mempertahankan hak diri. Ya itu dari kelompok CBD yang bisa kita berdua sampaikan. Terima kasih. Dari kelompok kedua. Oke, selanjutnya dari kelompok Sigma, silakan. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan saya Nimas Ayu KKI Saim Dantas. Saya Rusdi Satoru. Kami akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami mengenai cara meningkatkan komunikasi asertif.
Oke, pertama-tama cara meningkatkan komunikasi asertif dalam diri kita itu adalah dengan kesadaran diri kita sendiri. Yaitu dengan kita harus mulai sadar pada diri kita sendiri bahwa kita harus sering berkomunikasi dengan orang lain. Dengan begitu kita bisa melatih nih bagaimana kita pola-pola komunikasi yang bisa kita gunakan pada orang-orang dan itu melihat kondisi dan situasinya juga ya. Jadi ada orang yang sensitif, ada orang yang biasa-biasa aja. Nah, dengan begitu, dengan kita bisa berlatih berkomunikasi, kita bisa jadi tahu nih, kira-kira gimana sih cara menyesuaikan komunikasi kita ke orang-orang yang sifatnya berbeda-beda, begitu. Oke, selanjutnya adalah meningkatkan kemampuan mendengar, yaitu dengan latihan pendengaran aktif dan berempati untuk memahami perspektif orang lain. Selanjutnya ada menguasai teknik asertif, yaitu menggunakan pertanyaan aku, tetapkan batasan dan berani bertanya jika tidak memahami sesuatu. Selanjutnya dengan berlatih terus-menerus dan juga berani menolak, serta bersikap sabar dan mencari dukungan. Dengan latihan dan kesabaran, kita bisa menjadi lebih asertif dan meningkatkan kualitas hubungan dengan orang lain. Sekian penjelasan dari kami. Dari kelompok sendiri ada tanggapan? Oke, ada pantun sekilas dari kami. 2, 3, bukan kan? Gimana? Kesepian tanpa kekasih. Sekian, terima kasih. Oke, jadi kalian sekarang udah lebih paham ya mengenai komunikasi asertif. Sebentar. Tadi udah belajar apa itu komunikasi asertif, ciri-cirinya, dan juga ada macam-macamnya tadi ya cara untuk meningkatkannya. Oke, ini ada tugas terakhir dari Bapak. Jadi silakan kalian berkelompok mencari satu kelompok itu 2 anak. Mencari pasangan silakan. Udah nemu? Ya, tugas kalian adalah silakan membuat proyek berdasarkan gaya belajar kalian mengenai cara meningkatkan asertif. Mengenai gaya belajar ya, kalian paham kan gaya belajar apa aja? Ada visual, kinestetik, sama auditori. Silakan kalian bisa buat, kalau misalnya yang visual, bisa bikin poster, atau infografis, atau misalnya bikin apa lagi? Tulisan juga bisa. Kalau misalnya yang audio, kalian bisa bikin podcast, atau misalnya bikin drama juga bisa. Kinestetik juga gitu ya, bisa bikin video segala macam. Paham? Ya? Gimana? Kinestetik bikin video nggak apa-apa. Misal kamu jelasin gimana apa itu asertif kayak gitu. Kayak gitu ya. Paham semua ya? Oke. Gimana? Bisa. Nanti silakan dikumpulkan, nanti ada linknya ya. Linknya saya kirimkan nanti. Sebentar ya. Oh iya, yang silakan yang mau dispen silakan dispen dulu. Yang ada keperluan. Dispen apa? Oh iya, kalau misalkan mau makan silakan ya, sambil makan aja di sini nggak apa-apa. Tapi jangan keluar dulu. Bentar ya. Masih ada satu kegiatan soalnya. Oke, ada yang udah selesai? Siap untuk presentasi? Oke, yang udah silakan. Bapak minta perwakilan 2 untuk presentasi. Misalnya, Ayo. Berarti esanya enggak? Nggak usah. Oke. Ini enggak dari kamu di situ? Enggak. Silakan diperkenalan terus habis itu menyampaikan mau presentasi apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik. Baik, perkenalkan saya Baik, perkenalkan nama saya Rusdi Satoru. Agila Raisa. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil poster kami yang sudah kami buat terkait gaya belajar. Di sini terkait gaya belajar yang juga berkaitan dengan komunikasi asertif. Kemudian di sini yang kami pilih adalah visual. Jadi kami membuat semacam poster yang enak untuk dilihat gitu ya. Yang pertama adalah tips untuk membantu bagaimana supaya kita bisa lebih asertif dalam berkomunikasi. Yang pertama adalah menggunakan bahasa tubuh. Ya, bahasa tubuh atau gimmick yang sering disebutkan sekarang itu ya kita menggunakan bahasa tubuh kita ya atau gerak-gerik kita dibanding kita menggunakan secara lisan begitu ya. Nah, untuk caranya sendiri adalah kita bisa melatih gaya tubuh kita untuk berkomunikasi di hadapan cermin. Jadi kita bisa seperti melatih presentasi di hadapan cermin begitu ya. Kemudian yang kedua adalah mengevaluasi gaya komunikasi. Untuk cara kita mengevaluasi gaya komunikasi kita ini, kita pertama-tama harus mengetahui seperti apa gaya komunikasi kita. Seperti tadi sudah disebutkan, ada komunikasi pasif agresif ataupun pasif agresif, atau di sini adalah asertif. Yang ketiga, Baik. Yang ketiga itu kalau misalkan teman-teman nggak biasa buat ngomong tapi kayak harus dibiasain ngomong enggak ya. Dengan cara tuh jangan ragu-ragu, jadi langsung aja bilang ke intinya. Terus habis itu memberikan penjelasan yang jelas ya, usahakan tetap singkat dan lebih to the point. Terima kasih. baik, sekian dari presentasi yang bisa kami berikan terkait poster kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Mas siapa tadi? Rusdi Satoru ya. Sama siapa? Akila, karena sudah mempresentasikan mengenai poster tentang cara meningkatkan asertif. Ada lagi mungkin yang mau menampilkan yang lain hasil proyeknya? Ya nggak apa-apa, sambil baca aja nggak apa-apa, sambil dibaca di depan. Ya kan pertama ini tas sekolah nggak ya? Yang ini. Nggak mau ketinggalan pelajaran nanti. Iya, aku Rina. Iki drama komedi. Kita akan membacakan drama yang berjudul Asertif dalam Persahabatan. Nah, cepat. Hari semua. Hari ini kita mau membacakan drama yang berjudul Asertif dalam Persahabatan. Namamu? Nama asli? Perkenalkan, nama saya Yulia Angelina Tanto dari kelas 11D nomor absen 36. 11D? Iya, ngomong 11D. D yo. Ya wes. Memerankan siapa? Memerankan Nina. Saya Elondia Lesela Tohianata Wibawa. Memerankan Rani. Ki Abel. Saya Sarah Hayuning Yunita memerankan Tani. Sarah. Oke. Nina adalah siswi SMA yang cenderung pasif dan sering merasa sulit mengungkapkan perasaan atau pendapatnya. Sedangkan Rani adalah sahabat Nina yang asertif dan selalu mendorong Nina untuk lebih percaya diri dan tegas dalam berkomunikasi. Adegan 1 di kelas. Nina dan Rani sedang duduk di bangku kelas saat istirahat. Rani, aku merasa tidak enak hati dengan Sarah. Dia selalu meminjam catatan pelajaran dari aku, tapi dia tidak pernah mengembalikannya tepat waktu. Aku jadi kesulitan untuk belajar.
Nah, kamu harus bilang langsung ke Sarah. Kamu punya hak untuk mendapatkan catatanmu kembali tepat waktu. Tapi aku takut dia akan marah atau merasa tersinggung. Menenangkan. Kamu bisa bilang dengan cara yang baik dan tegas. Itu namanya asertif, Nina. Mengungkapkan perasaan dan pendapatmu tanpa menyakiti perasaan orang lain. Adegan 2 di kantin. Nina dan Rani sedang makan siang di kantin. Sarah datang mendekat. Sarah. Hai Nina, aku butuh catatan matematika lagi. Boleh aku pinjam? Melihat ke arah Rani dan yang memberi dukungan dengan anggukan. Sarah, sebenarnya aku merasa kesulitan kalau kamu tidak mengembalikan catatan tepat waktu. Aku butuh catatan itu untuk belajar. Oh maaf Nina, aku tidak tahu kalau itu jadi masalah buat kamu. Terima kasih Sarah, aku menghargai pengertiannya. Lihat Nina, kamu berhasil mengungkapkan perasaanmu dengan baik. Itu asertif yang bagus. Iya, ternyata tidak seburuk yang aku bayangkan. Terima kasih Rani sudah mendukungku. Adegan 3 di taman sekolah. Nina dan Rani sedang berjalan di taman sekolah. Rani, aku merasa lebih baik setelah bisa mengungkapkan perasaanku dengan jelas. Aku akan terus mencoba untuk lebih asertif. Itu yang benar Nina. Asertif bukan hanya soal membela hakmu, tapi juga tentang menghargai diri sendiri dan orang lain. Aku akan ingat itu. Terima kasih Rani, kamu sahabat terbaik. Selalu Nina, kita saling mendukung kan? Ya tentu. Hari sana. Oke, itu tadi drama mengenai bahasa mantra. Mengenai asertif ya. Tadi kan Nina itu orangnya kayak gimana? Orangnya pasif ya komunikasinya ya. Dia nggak mau menyampaikan apa yang dia mau. Nah, akhirnya tadi dibantu sama temennya siapa? Rani untuk bisa berkomunikasi asertif. Berani menolak apa namanya permintaan Sarah gitu ya. Oke, yang lainnya gimana? Udah selesai proyeknya? Oke, kalau belum selesai silakan nanti dilanjutkan dulu di rumah ya. Kalau sudah, nanti Bapak kirim link untuk pengumpulannya. Minggu depan kita presentasi. Oke, gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Oke, sebelumnya kita udah belajar apa aja hari ini? Asertif. Pengertiannya asertif itu apa? Kan tadi ada beberapa komunikasi ya. Ada apa aja tadi? Pasif, pasif agresif sama asertif. Yang paling bagusnya yang mana? Kayak gimana tuh asertif? Bisa mengungkapkan perasaannya dengan tegas tanpa menyinggung orang lain. Seperti itu ya. Cara meningkatkannya tadi gimana? Melatih komunikasinya kayak gimana? Oke, tatapan mata ya, tatapan mata, terus berani bilang tidak. Evaluasi gaya komunikasi. Kayak gitu ya. Oke, ada yang ditanyakan lagi mungkin? Cukup? Oke, kalau begitu Bapak cukupkan sekian ya, karena ini udah waktunya udah agak telat dikit sebenarnya ya. Oke. Kalian mau jajan apa mau ngapain? Oh, salah juga ya. Oh ya. Oke, kalau gitu Bapak cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jadi mau mengingatkan bahwa orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.